Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya, Bung Ropan. Juara bertahan, Manchester Biru atau Manchester City. Memulai laga pembuka di IPL dengan sempurna, clean sheet, setelah mengalahkan Burnley di Turf Moor di saat mereka tandang. Dan 3 gol ini membuat mereka 3 angka pertama yang mereka dapatkan, langsung memimpin klasmen. Luar biasa bagi pasukan Pep Guardiola, mengulangi apa yang mereka lakukan. Saya pikir dalam 5 pertemuan terakhir dengan Burnley, mereka tidak kebobolan memasukkan 17 tanpa gawang mereka tersentuh. Dan kali ini juga mereka melakukan hal yang sama di 6 pertandingan secara beruntun, ya, di pembuka kompetisi 2023-2024. Brace yang dilakukan oleh Erling Haaland membuat dia menciptakan kembali rekor demi rekor di pembukaan Liga Inggris musim ini, dan 1 gol terakhir dibuat oleh Rodri. Nah, kita lihat dulu gol pembuka yang manis dari Erling Haaland dan mencatatkan dia sebagai pemain pertama pada musim ini yang mencetak gol begitu cepat ketika pertandingan baru berlangsung 4 menit di Turf Moor. Ini dia. Iya, saya pikir ini suatu awal yang sangat bagus, ya, bagaimana perpindahan bola dilakukan oleh Kevin De Bruyne, mengangkat ke tiang jauh. Di sana ada Rodri menyundul bola, asis Rodri ini yang disambar dengan kaki kiri oleh Erling Haaland. Selesai sudah bagaimana masa kemarau yang dialami oleh Erling Haaland. 6 pertandingan beruntun, dia tidak bisa membuat gol. Termasuk ketika memulai pemanasan di Community Shield di Wembley saat kalah dengan adu penalti melawan Arsenal. Dan sekarang dia sudah menunjukkan bahwa memang berbeda. Ketika sudah memulai kompetisi yang resmi, disinilah taring, kecepatan, naluri mencetak gol muncul. Harus diakui, Erling Haaland melakukannya dengan sempurna sekali. Dan gol pada menit keempat atau 185 detik pada pertandingan ini membuat dia menyamai apa yang dilakukan oleh Paul Pogba bersama dengan Manchester United saat menghadapi Leicester City pada musim kompetisi 2018-2019 ketika United menang, dan di sana Pogba mencetak gol ketika pertandingan baru berlangsung 2 menit 23 detik. Dan sekarang dilakukan kembali oleh Erling Haaland. Memang dia tidak bisa membuat hat-trick untuk menyamai apa yang dilakukan oleh Raheem Sterling ketika masih berseragam City. Sekarang Sterling sudah di Chelsea. Tapi apapun itu, ini torehan sejarah yang bagus bagi Erling Haaland. Brace bahkan membuat dia juga menjadi pemain ke-11 sepanjang sejarah, ya. Bukan pemain ke-11, jadi pemain kedua, ya, sepanjang sejarah untuk mencetak 2 gol secara back to back dalam 2 musim, ya. Di mana Erling Haaland kita tahu bersama membuat hal yang sama juga di 2 gol ketika pada musim lalu melawan West Ham, dan sekarang dia melakukan bersama dengan Burnley. Nah, pemain pertama yang melakukan itu adalah Didier Drogba bersama dengan Chelsea. Itu pada 2009-2010, ya, menghadapi Hull City dia mencetak 2 gol. Musim berikutnya 2010-2011 kembali dia mencetak gol ke gawang West Bromwich Albion. Bahkan Drogba ini mencetak 3 gol. Setelah itu begitu lama sampai Haaland muncul, dan sekarang dia menyamakan apa yang dilakukan oleh Drogba. Inilah saya bilang rekor demi rekor luar biasa. Pertanyaannya, apakah Haaland bisa segacor pada musim lalu dengan 36 gol, ya, yang dia lakukan? Kita akan tunggu. Kalau dia sudah memulai dengan 2 gol, saya pikir bukan tidak mungkin dia menyamakan torehan apa yang dilakukan pada musim 2022-2023. Bahkan dia bisa memecahkan rekor itu. Ya, itu semua terbuka. Nah, dalam pertandingan melawan Burnley ini memang semua dikuasai oleh City. Sudah bisa ditebak bahwa sulit bagi Burnley untuk bisa menandingi City. Memperlihatkan mereka kalah hanya 35% penguasaan bola, City dengan 65%.
Dan kita bisa melihat Burnley hanya bisa mendapatkan kesempatan 6 kali percobaan menembak, 1 on target. Ya, kemudian kita lihat dengan bagaimana City dominasi mereka, 16 tembakan mereka muntahkan ke gawang James Trafford, penjaga gawang dari Burnley. 7 diantaranya on target, 3 menghasilkan gol, 2 dari Haaland dan 1 dari Rodri. Jadi memang semua dari segi semua aspek City layak untuk bisa memenangkan laga ini. Pep memainkan luar biasa pemain-pemain. Bahkan di luar perkiraan saya. Rico Lewis dia mainkan lebih awal. Padahal dia masih punya di bangku cadangan itu ada Aymeric Laporte. Ada pemain back termahal di dunia. Ya, Josko Gvardiol yang diambil dari Leipzig. Itu masih duduk di bangku cadangan. Memang Aymeric Laporte dan Josko Gvardiol ini masuk di babak kedua ketika menarik Rico Lewis dan Nathan Ake. Tapi mestinya ini dia harus dicoba dimainkan di awal. Ya, tapi Rico Lewis yang main agak bergeser ke kiri, tapi implementasinya di lapangan Rico Lewis lebih banyak masuk bergerak ke dalam. Yang ada adalah Nathan Ake yang melebar ke kiri. Manuel Akanji tetap di tengah dan Kyle Walker ada di kanan sehingga ada membentuk 3 back. Walaupun sebenarnya ada Rico sana, tapi dengan Rico lebih banyak bermain lebih ke dalam, ini yang membuat gelandang-gelandang dari City begitu kuat ya. Ya, sana ada Rodri, sana ada Kevin De Bruyne, ada Bernardo Silva yang memperkuat sini sehingga memang layak kalau mereka memang unggul dari Burnley. Burnley sendiri bermain dengan bahkan 5 back. Ya, Connor Roberts sebagai kapten ke-11 itu ditarik ke belakang. Mereka bermain dengan 4-5-1 meninggalkan Zeki. Ya, Hamdoni di depan yang kemudian digantikan oleh Sorouri. Ya, Anas Sorouri yang Anas Sorouri juga akhirnya di masa injury time itu diusir dengan kartu merah. Tapi apapun itu, bermain dengan 11 pemain aja mereka sudah sulit untuk bisa mengimbangi City. Nah, City di depan itu dengan Erling Haaland, ada Julian Alvarez dan Foden. Ada Jack Grealish, tapi Jack Grealish bahkan tidak dimainkan, dia duduk dengan manis di bangku cadangan. Jadi ini perubahan-perubahan yang memang saya lihat di luar dugaan. Kalau bisa melihat apa yang dilakukan oleh Pep, ini pertandingan pertama bahkan, tetapi Pep begitu yakin. Ya. Nanti di babak kedua, ketika sudah aman benar, baru dia memainkan Gvardiol. Ya, kemudian dia ikut memainkan Aymeric Laporte, Mateo Kovacic bahkan masuk sudah di 6 menit terakhir di waktu normal menggantikan Kevin De Bruyne. Haaland pun ditarik di menit 80 dengan Cole Palmer yang masuk ke sana ya. Jadi ya ada James McAtee juga yang ikut dimainkan dari 5 pergantian. Tapi siapapun yang dimasukin oleh Pep itu semua bagus, keseimbangan permainan terjaga dengan baik dan mereka memang mengontrol permainan dengan bagus dan mestinya ada beberapa gol lagi yang bukan saja 3 gol, mungkin bisa aja sampai 5 gol yang mereka bisa dapatkan. Tapi hasil ini di pembuka sudah cukup lah karena mereka clean sheet dan kalau mereka sudah di atas harus diingat City agak sulit untuk dikudeta kalau mereka sudah memimpin klasemen. Nanti pada pekan kedua mereka akan terlibat dalam pertarungan yang sengit. Newcastle lawan mereka dan ini akan berlangsung di Etihad, di markas mereka. Tetap harus hati-hati saya pikir buat City karena Newcastle yang pada musim kemarin masuk di 4 besar tentunya sebagai kuda hitam yang berbahaya yang bisa menyulitkan City. Tapi City yang tetap difavoritkan untuk bisa menjadi juara liga pada musim ini begitu percaya diri memang. Apapun yang harus dikatakan mereka tetap akan unggul mungkin melawan Newcastle, apalagi ini bermain di markas mereka dan Pep tidak akan membiarkan mereka akan kehilangan angka ketika ada di depan publik karena kemenangan melawan Newcastle akan mengukuhkan posisi mereka di tempat teratas di puncak klasemen walaupun mereka coba dikejar oleh tim-tim lain yang sudah membenahi untuk memberikan pemain-pemain hebat, tapi City saya kira seperti yang diprediksi oleh banyak pengamat tetap akan mendominasi atau berjaya. Nah, itu tentunya sudah terbukti di laga pertama yang dibuat oleh Kevin De Bruyne dan kawan-kawan. Kita akan tunggu laga-laga selanjutnya sambil nanti akan menanti pertandingan besok yang merupakan big match di musim ini IPL antara Chelsea melawan Liverpool di Stamford Bridge dan kita akan membuat bagaimana preview mereka pada siang nanti. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.